Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Problematika umat kontemporer, lebih khusus di Indonesia, ini seperti yang diungkap oleh Pak Prabowo Subianto. Indonesia bubar tahun 2030. Indonesia bubar tahun 2030. Ini statement Pak Prabowo Subianto ini diambil dari novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh dua pakar intelijen dunia, dua pakar politik dunia, dan dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Wieran dan August Cole. Jadi novel Ghost Fleet ini bacaan wajib bagi para intelijen, bukan intelijen Jogja ya, intelijen dunia, ya, dunia global. Jadi ini jadi bacaan wajibnya, buku wajib yang harus dibaca oleh pakar-pakar intelijen dunia. Jadi dalam novel ini tertulis di situ Indonesia akan menjadi negara gagal tahun 2030. Akibat apa? Intervensi mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan kalau di Indonesia itu apa bahasanya? 9 naga. Dan komunis Cina. Ini prediksi, artinya ini hasil kajian fakta, bukan fiktif. Jadi fiksi ilmiah ini fakta, kajian pakar-pakar intelijen dunia. Kronologisnya, Pak Prabowo Subianto ini memunculkan statement itu, beliau menukil itu, beliau sampaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 18 September 2017. Baru diunggah di medsos tanggal 19 Maret 2018. Akhirnya, wah, jadi booming. Jadi isi novel itu ditulis di dalam buku novel Ghost Fleet ini, itu tentang potensi perang antara Amerika, Rusia, dan Cina. Amerika, Rusia, dan Cina. Kemudian isi novel yang kedua, dinamika politik, persaingan teknologi, dan isu spionase, operasi-operasi intelijen kontra intelijen. Dan yang ketiga, diprediksi ke depan Cina menjadi pionir di bidang ekonomi dan politik dunia, sementara Amerika, Eropa akan turun, melemah. Indonesia akan menjadi negara adidaya. Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia, tapi bukan milik Indonesia. Diprediksi Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Cirinya kulitnya putih, matanya sipit. Itu. Jadi seperti itu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. 3 bulan yang lalu, ketika saya selesai memberikan taklim rutin di Masjid Abdillah, Jalan Sulfat di Malang. Selesai saya memberikan taklim, begitu saya keluar dari masjid itu, saya didekati orang yang badannya tegap. Ini saya mikir ini militer ini. Ternyata benar. Beliau dari Kopassus. Ustadz, ini amanah dari Pak Prabowo. Saya dikasih buku ini. Edisinya Lux, full color. Sampai di rumah saya baca daftar isi yang pertama, ini tulisan Pak Prabowo sendiri. Beliau mengupas tentang membangun kesadaran nasional. Artinya pasca Indonesia merdeka, itu arahnya kepada negara yang gagal, ya, negara gagal. Kenapa? Beliau di poin kedua mengungkap tentang tantangan besar
Yang pertama, kata Pak Prabowo Subianto, kekayaan Indonesia itu banyak mengalir keluar, bukan ke dalam. Contoh, Freeport. Freeport itu mulai zaman Pak Karno sampai hari ini, zaman Presiden Soekarno sampai hari ini, itu tiap hari emas batangan, emas murni 24 karat, emas murni, emas batangan 300 kilo per hari itu menuju Amerika. Itu tiap hari. Makanya jangan kaget ketika terjadi sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi. Itu setelah awalnya Bill Clinton, kemudian ronde kedua John McCain datang ke Indonesia. Bahkan John McCain bawa 2 pesawat besar di Bandara Halim Perdana Kusuma, antisipasi kalau Jakarta chaos. Kemudian John McCain mempressure hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa yang terjadi? Setelah sekian bulan, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi nyanyi. Nyanyinya apa? Kalau kami tidak menuruti Amerika, tidak mengikuti kebijakan Amerika, kami akan diakilkan atau dimunirkan. Akilkan itu, akil Mukhtar, dijebak. Kalau enggak, dimunirkan berarti dibunuh. Jadi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sami'na wa ata'na. Itu akhirnya seperti ini. Akhirnya Amerika sukses sehingga Freeport bisa diperpanjang sampai 2041. Karena yang dikejar oleh Amerika itu bukan tidak hanya gunung emasnya, di bawah gunung emas itu ada yang lebih mahal. Apa? Uranium. Itu. Belum lagi gasnya di Papua yang dikuasai oleh Cina. Luar biasa. Jadi banyak, jangankan itu di Jawa Timur, itu ada kota paling kecil, kota kecil Bojonegoro. Di sana ada blok Cepu. Tidak boleh Pertamina eksplorasi sendiri, tidak boleh. Itu sudah dikuasai oleh Exxon Mobil, Yahudi Amerika. Jadi sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam Indonesia ini semua sudah dikuasai asing dan asing. Banyak mengalir keluar. Kemudian yang kedua, sistem politik Indonesia banyak dikuasai pemodal besar. Itu. Makanya jangan kaget, Profesor Amin Rais dulu pernah memberikan statement, kalau ingin jadi RI 1 itu harus minta ridho, ya kan? Minta ridho apa itu namanya, minta rekomendasi lah gitu ya. Ya, dari kekuatan pemodal besar ini, Amerika dan Cina. Itu. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di Amerika itu ada satu tempat yang di situ tempat pertemuan elit Indonesia dan elit Amerika. Jadi kalau mau masuk ke situ ada hutan kecil, itu ada bendera Amerika dan Indonesia. Di sana kebetulan saya kaget sekali ketika selesai kuliah subuh, ada orang buntuti saya, Ustadz, saya minta waktu 10 menit saja. Ya monggo silakan. Saya tanya, Bapak domisilinya di mana? Saya 2 tempat, Ustaz, Indonesia dan Amerika. Kebetulan dia punya 2 warga negara Indonesia dan warga negara Amerika. Nah kebetulan beliau itu punya akses di situ. Jadi di sana itu ada seorang guru besar ahli Indonesia. Dia katakan, kalau bahasa Jawanya Indonesia itu ke depan kalau ndak nyenden Amerika ya nyenden Cina. Jadi seperti itu. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita baru kaget apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di Indonesia Layar Club. Ternyata jangankan sistem politik, undang-undang saja
itu ada jual beli di parlemen kita. Jadi satu kata itu dijual 50 juta rupiah, belum satu kalimat, belum satu pasal. Jadi jangan kaget, 60 produk hukum di Indonesia itu sudah diintervensi oleh Amerika dan Cina. 60 produk hukum. Jadi jual beli pasal itu sesuatu yang wajar di parlemen kita. Itu diungkap oleh Profesor Mahfud MD. Makanya sistem politik di Indonesia itu sudah rusak. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo Subianto memunculkan poin yang ketiga, solusi, strategi mencegah tragedi Indonesia. Beliau berikan solusi strategis. Nah itu. Jadi buku ini bagus sekali. Tapi saya kadang berpikir, kenapa Pak Prabowo tidak mengungkap bukunya dia? Kenapa yang dinukil malah cosplay? Ya. Saya tidak tahu itu apa anunya. Padahal tanda-tanda kehancuran Indonesia itu sudah ada dalam buku ini. Tapi beliau memberikan solusi untuk supaya Indonesia tidak menjadi negara gagal. Nah, itu. Ini mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Kata beliau, bukan mustahil Indonesia bubar. Prabowo cuma mengingatkan. Jadi Pak Prabowo itu cuma memberikan warning, mengingatkan. Gitu. Jangan dianggap enteng. Ini kata mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Uni Soviet itu persenjataannya canggih, ekonominya kuat, ya kan? Negara maju, ya, bisa bubar 70 tahun, bubar. Yugoslavia ekonominya kuat, militernya kuat, persenjataannya kuat, bahkan presidennya hampir mirip dengan Presiden Soekarno, karismatik, Tito itu, ya kan? Bisa bubar. Indonesia sekarang 72 tahun kan? Indonesia sekarang 72 tahun kan? Jangan dianggap enteng, kata beliau. Begitu juga Jenderal Gatot Nurmantio. Setelah beliau pensiun 1 April, beliau baru ngomong. Jadi soal ancaman Indonesia bubar 2030 malah bisa lebih cepat, kata Jenderal Gatot Nurmantio. Bisa lebih cepat dari tahun 2030 kalau kepastian hukum makin lemah. Artinya hukum tidak tegak, yang muncul ketidakadilan hukum, bukan keadilan hukum. Makanya saya cukup kaget sekali hasil pertemuan sarjana-sarjana hukum muslim di Hotel Saraswati Semarang, ya, Hotel Saraswati Semarang. Itu rekomendasinya Indonesia sekarang sudah mengarah pada bukan negara Rechtsstaat, bukan negara hukum, tapi Machtstaat, negara kekuasaan. Artinya hukum milik penguasa. Itu. Kemudian kata Jenderal Gatot Nurmantio, krisis ekonomi dan sosial makin mengancam. Ini sudah ada di Indonesia. Kesenjangan makin terbuka, sudah. Sumber daya alam banyak dikuasai asing, sudah. Lemahnya SDM, apalagi sekarang Presiden menandatangani peraturan Presiden nomor berapa itu? Nomor 20 ya, tahun 2018 tentang kemudahan bagi tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing sekarang digaji oleh Indonesia berapa juta? 65 juta. Apa? 15 juta, Pak? Kalau dosen 65 juta, kalau tenaga kerja asing 15 juta, sementara tenaga lokal 2 juta. Ini. Jadi itulah. Makanya Pak Prabowo sampai memberikan statement rotok kasar itu. Goblok gitu ya. Ya kan? Statement Pak Prabowo goblok gitu ya. Kenapa? Ini kebijakan yang tidak elegan. Artinya statement Indonesia bubar 2030 itu warning, gitu, peringatan.
jangan dianggap remeh. Kalau kita kembalikan pada tadi kan salah satu dari 5 kiat kalau kita ingin selamat, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu sudah diungkap oleh ulama Ahlus Sunnah, yaitu Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Jadi kitab yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, di samping pijakan beliau adalah Al-Quran was Sunnah, itu beliau ditambah dengan fikul waqi'iyah, realitas kehidupan negara di seluruh dunia. Makanya analisisnya tajam sekali. Jadi kata beliau, tanda-tanda kehancuran sebuah daulah atau negara, yang pertama diawali dengan kezaliman pemerintah yang tidak lagi peduli, tidak mempedulikan hak dan kesejahteraan rakyatnya. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah kan? Yang kedua, sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Kira-kira antum ketika naik BBM dikabari enggak? Nah, ya. Itu zalim apa enggak? Nah, itu. Jadi kata Ibnu Khaldun, kalau sudah 2 poin ini sudah muncul di sebuah negara, itu tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Implikasinya, kata beliau, akan timbul rasa ketidakpuasan, kebencian dan ketidakpedulian rakyat. Nah, situasi ini akan semakin parah kalau muncul iftirak, perpecahan di kalangan elit. Dan itu yang muncul akan terjadi disintegrasi bangsa. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, ternyata gerakan separatis OPM itu digerakkan oleh jaringan gereja. Bahkan mantan Danjen Kopassus yang jadi Pangdam Jaya Pak Agus Santoso, itu mantan Danjen Kopassus. Beliau nyamar jadi Babinsa. Beliau masuk ke bandara-bandara perintis di Papua. Itu ternyata bandara-bandara perintis itu milik misionaris internasional, dan itu banyak digunakan untuk mensupport gerakan separatis OPM. Bahkan Ustadz Fadlan Garamatan itu tahu persis di lapangan. Jadi jaringan gereja itu banyak mensupport gerakan separatis. Bahkan yang cukup mengejutkan kita, itu terbongkar, diungkap oleh majalah Al-Mujtama di Kuwait, yang terbit di Kuwait. Kita cukup kaget, ternyata mulai zaman George W. Bush bersama siapa itu presiden Filipina yang wanita itu, Aquino, itu ternyata dibongkar oleh majalah Al-Mujtama. Itu dokumen rahasia terbongkar di Kuwait tentang bagaimana jaringan separatis OPM, RMS itu benar-benar mengglobal dunia. Luar biasa. Ini yang sangat dikhawatirkan akan menjadi Indonesia bubar. Dan implikasi yang paling fatal, akan muncul petty leader, pemimpin yang lemah. Kira-kira analisis Ibnu Khaldun itu kalau kita korelasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kira-kira real enggak? Real.